Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahu ila syiratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah, saudara yang budiman dimanapun berada para pemirsa, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik itu nikmat lahir ataupun nikmat batin. Nikmat bisa membedakan aneka macam warna, nikmat bisa membedakan aneka macam rasa, nikmat bisa membedakan aneka macam suara. Sungguh itu nikmat yang besar juga, nikmat sehat, nikmat yang besar. Tapi masih ada nikmat yang agung yang tidak semuanya orang diberikan, yaitu nikmat kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat kita bisa menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa taat kepada Allah, dan nikmat bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawatmu semoga tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita yang senantiasa kita berkiblat menjadikan model, yaitu baginda yang mulia, baginda yang terpilih untuk alam semesta sebagai rahmat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, ahlul bait, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah. Amin. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun berada, selanjutnya bahwa puasa adalah ibadah yang agung. Puasa adalah ibadah agung dan memiliki banyak keutamaan. Namun selain hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga perbuatan yang makruh atau sebaliknya yang makruh, di mana itu harus dihindari atau sebaiknya dihindari agar puasa kita berkualitas. Makruh berarti perbuatan yang tidak sampai membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala yang seharusnya didapat ketika kita menjalankan puasa. Hal-hal yang makruh di dalam puasa itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah berlebihan dalam berkumur. Berlebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung saat berwudu. Rasulullah SAW bersabda, asbi'il wudu'a wa balik fi istinsaki illa antakuna sha'iman. Sempurnakan dalam istinsak, menghirup air ke dalam hidung, kecuali illa antakuna sha'iman, kecuali dalam keadaan puasa. Memasukkan ke dalam air ke dalam hidung atau istinsak sangat dianjurkan. Tetapi ketika puasa itu adalah tidak dianjurkan. Kata-kata illa antakuna shaiman itu menunjukkan itu bukan sesuatu yang membatalkan atau sesuatu yang menyebabkan dosa, tetapi itu adalah sesuatu yang makruh. Terus yang kedua adalah mencicipi makanan tanpa keperluan yang jelas. Mencicipi makanan tanpa keperluan yang jelas. Imam Ibnu Qodamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa mencicipi makanan tanpa keperluan adalah makruh. Artinya apa tanpa keperluan? Misalnya dalam keluarga itu nanti kalau sudah selesai masak, sudah buka bisa ditambahkan, tidak ada masalah. Kecuali kalau memang makanan ini akan disuguhkan oleh orang banyak yang tidak mungkin kita akan menambahkannya lagi. Itu adalah ada keperluannya, ada hajahnya. Ada hajahnya. Misalnya akan menjamu orang 1000 atau 100 lah, itulah, untuk buka bersama.
Tidak mungkin kita akan menambahi dan khawatir kelebihan garam, khawatir kelebihan lainnya, maka dicicipi asal itu tidak sampai pada kerongkongan. Kenapa ini dimakruhkan? Karena dikhawatirkan ini akan beresiko masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam tenggorokan yang akan merusak kesempurnaan puasa kita. Yang ketiga, berlebihan dalam bertidur. Tidur memang bukan hal yang membatalkan puasa, tetapi kalau itu berlebihan hingga meninggalkan ibadah-ibadah dan keutamaan puasa yang lain, maka hal itu adalah hukumnya adalah makruh. Bukankah hakikat kita dalam hidup kita itu adalah untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Terus yang keempat, berkata-kata kotor, berbohong, ghibah. Maka Rasulullah bersabda dalam hal ini, malam yada qaulu zuri wal amali wal jahla. Barang siapa yang tidak meninggalkan yada qaulu zuri, perkataan yang zur, azur, perkataan yang tidak, perkataan yang kotor. Wal amali bi, dan beramal dengannya, artinya berdusta dengannya. Wal jahli, dan sebuah keburukan, kebodohan. Falaisa lillahi, maka tidak ada untuk Allah itu hajatun fi ayyadaat ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada keperluan untuk Allah itu adalah ngopo ndadak poso barang yen ora arek ngomong dengan perbuatan yang kotor, perkataan yang kotor. Maka tidak ada itu adalah ngopo ndadak poso barang yen ora arek ngomong dengan perbuatan yang kotor, perkataan yang kotor. Maka tidak ada keperluannya bagi Allah itu adalah meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Nah, ketika orang menjalankan puasa itu ya harus di samping menahan lapar dan haus, makan dan minum, jika dia juga harus bisa menjaga lisannya. Terus yang kelima adalah melakukan perbuatan yang bisa melemahkan tubuh, seperti berlebihan dalam mandi dengan air dingin misalnya. Mandi dengan air dingin yang menyebabkan tubuh menjadi lemah. Nah, ini adalah bukan membatalkan puasa, tetapi makruh dalam ketika itu dilaksanakan. Atau bekerja yang tidak ada satu hajah pun, tidak ada satu keperluan pun, yang pekerjaannya itu harus dengan pekerjaan yang berat, yang menyebabkan itu adalah lemah untuk menjalankan puasa. Tubuh menjadi lemah, tubuh menjadi tidak kuat, yang akhirnya tidak sempurna dalam menjalankan puasa, tidak bisa menyelesaikan puasanya. Maka perbuatan seperti ini termasuk perbuatan yang makruh. Saudara, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, itu yang bisa kami sampaikan yang terkait dengan hal-hal yang makruh dalam hal puasa. Yang memakruhkan atau makruh itu ketika dijalankan, ketika kita menjalankan khususnya puasa di bulan Ramadan. Mari kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang makruh ini. Ini agar puasa kita lebih sempurna dan mendapatkan pahala yang maksimal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, sehingga di bulan Ramadan ini betul-betul bulan ini adalah menetar kita, mendidik kita, puasa kita betul puasa yang berkualitas, berbobot. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqul hadza biqouli astaghfirullahaladzim. Nasru min wa wafakum qarib wa basyiril mu'minin. Albiru manittaqa wallahu mafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.